Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencok. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa berbicara lagi. Tentunya adalah malam yang begitu membahagiakan buat saya pribadi ya. Karena jujur saja teman-teman ya, tidak bisa berbicara itu susah ya. Akhirnya apa, kalau di rumah itu jadi salah sangka terus. Diem-jeman kayak lagi marahan gitu. Cung ini. Tahu, saya ngomong sama orang gila di Bisara. Saya pengen makan. Tapi nikmat banget ternyata teman-teman ya. Ya seperti itu kurang lebihnya jika orang yang tidak bisa bicara itu. Jadi walaupun itu semuanya sudah terjadi teman-teman ya, tapi sembuhnya saya juga mendapatkan sebuah permasalahan baru ya. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, Eyang Martaji memang menyuruh sosok makhluk muridnya siapa namanya? Lasman. Ya Lasman ya. Dimana karena Eyang Martaji lagi sibuk-sibuknya ngurusi permasalahan dengan Dukun Morwo, ceritanya Eyang Martaji itu mengirim muridnya yang kita tidak kenal bernama Lasman untuk mengantarkan obat dari seorang tabib itu yang bernama Wakidul. Mohon maaf itu ya. Bahasa Wakidul sebenarnya kalau di daerah kami Wangun itu agak jorok ya. Artinya apa? Selep. Gajelan. Gajelan juga nggak tahu. Selep. Tungtek. Ya nggak tahu juga. Apa ya namanya ya? Kawin lah. Nah inilah pecikan ya. Itu yang bernama Wakidul. Tapi karena kita tidak tahu yang namanya Lasman, akhirnya kita mencurigai. Ya, jangan-jangan ini permainannya rombongannya pesantren Muhajirin ini. Ya, yang mengakibatkan kita itu langsung berpikir buang saja. Lah, tidak selang beberapa waktu tiba-tiba ada datang makhluk lagi. Dia mengaku saya suruh mengirimkan sebuah obat dari Mahaguru Suranggana dan Mahaguru Santanu untuk mengobati tidak bisa bicaramu itu. Karena di waktu itu kita juga sudah bertemu dengan Fatimah, yang dimana Fatimah itu sudah diceritakan bahwasanya Fatimah itu adalah salah satu saksi yang masih hidup dari kejadian pembunuhannya Kiai Muntosyam ya. Kita kan harus bagaimana caranya si Fatimah itu sembuh agar bisa menjadi kesaksian yang benar-benar valid atau betul ya. Akhirnya kita terima dengan senang hati obat itu, dan karena inisiatif kita bersama agar saya selamat, Fatimah pun selamat dan bisa menceritakan yang sebenarnya terjadi, kita malah paruan obat. Petil. Nah, separuh diminum saya, separuh diminum Fatimah. Malah berakibat fatal teman-teman ya. Ternyata obat itu obat yang palsu. Yang aslinya dibuang. Yang aslinya dibuang sama Diki. Ini juga curiga kubah. Ya seperti itulah yang namanya sebuah perjalanan ya teman-teman ya. Dan obatnya ketemunya di sepatu lagi. Orang berjaya minum. Bukan sepatu minum orang berjaya. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak peduli dari mana itu berasal, yang penting itu Sembuh. ya. Orang ketang membuang mending. Itu teman-teman ya. Ya itulah sebuah perjalanan di mana memang nikmat sekali sebuah proses sampai akhirnya kita menemukan titik terang yang benar-benar mentas ngawak gitu. Ya. Jeruk. Nah, malam hari ini ya sebenarnya semakin kita ikuti permainannya si Umi Kalsum sama Kiai Muhajirin ya, kita malah justru semakin disibukkan dengan sesuatu hal yang benar-benar tidak penting ya. Tapi di lain sisi juga agak penting. Bagaimana kedepannya jika pesantren itu dipimpin oleh makhluk yang salah? Itu yang mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk kita. Di lain sisi juga kita masih mempunyai sebuah tugas mengenai si jenazah yang tidak
apa yang ditolak oleh bumi atau gila itu ya, yang sampai sekarang itu belum menemukan solusinya. Tapi dari warganya sih sudah mengangkat jenazahnya sih. Ya akhirnya dikasih formalin apa ya, biar tidak terlalu bau banget, menyengat lah intinya seperti itu. Cuma kita juga belum tahu ini dari sahabat-sahabat yang lainnya udah sampai mana, malah justru kita sibuk dengan urusannya si kalsum Kita itu. kabur aja ya Bang Yu. Iya lah, misalnya. Lu dihukum oh, kan dia pakainya penduduk dari sana nggak mempan dari kita mah. Lah itu ya teman-teman ya. Apa kita putuskan untuk tetap belok ngurusin si Gila? Mending gila nih. Maksudnya itu kan ada dukunnya itu loh. Dukun Morwo. Tapi yang jadi masalah itu banyak santri yang dikorbankan nanti dengan ajaran sesatnya. Sebenarnya sama-sama pentingnya Mas. Jika itu dibiarkan si Gila ya malah bahaya untuk keluarga orang tuanya dan orang lain yang pernah mencicipi uangnya. Itu yang manusia yang masih hidup. Masih hidup. Monggo lur coba kita arahnya kemana tulis. Iya. Terus terang ini rada bingung masalahnya. Nah itu ya teman-teman ya. Ya semoga sih ya malam ini bisa selesai dua-duanya. Amin. Ya namanya keajaiban tidak ada yang tahu lah ya. Buktinya ini Bang Mas yang mendapatkan keajaiban kemarin. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Keajaiban yang luar biasa ya. Wis ada yang mau nambahin monggo? Cukup kayaknya. Apa sih Bang? Kapok. Di fuck ya. Wah, badannya divakin katanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur, langkah Kencote. Jadi seperti itu ya. Jadi fuck ya. 50.000 katanya. Jadi fuck badangi fuck. Apa lagi kamu? Fuck mbok. Sebelum nonton video tim gasek, sholat terlebih dahulu, baru nonton cemilan. Nonton cemilan, siapin cemilan makanan, nonton video tim gasek. Yuk. Oke. Yuk, Mbah. Apa lagi kuno? Fucek. Fucek kamu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Saparangga. para sahabatku. Assalamualaikum Saparangga. Waalaikumsalam. Suaramu bisa sudah pulih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin ditolongin sama Wakidul. Tuan Tabib Wakidul. Martaji yang menyampaikan. Betul sekali. Begini manusia, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mendampingi kalian dalam permasalahan dengan pondok pesantren. Saya dan yang lainnya disibukkan dengan mengawasi Dukun Morwo. Saya sangat mengerti itu, Tuan Saparangga. Dan setelah beberapa hari saya mencari informasi dengan yang lain tentang Dukun Morwo itu. Saya menemukan informasi yang cukup penting. Ternyata ilmu lampa buana yang dikuasai oleh Dukun Morwo itu bersumber dari seorang guru ataupun gayuhan dari sang dukun itu. Saya sih meyakini hal itu, Tuan Saparangga. Apakah sudah bertemu dengan gayuhannya si Morwo itu? Kami belum sempat bertemu dengan gayuhan dari sang dukun itu, tetapi kami sudah mengantongi namanya. Nama dari guru dukun itu adalah Kologati. Kologati. Benar sekali. Kologatilah yang mengajarkan ilmu yang dikuasai oleh Dukun Morwo. Untuk sampai saat ini, kekuatan dari Kologati kami belum mengetahuinya. Yang kami ketahui adalah ilmu melamba buana itu. Selebihnya, mungkin saja Kologati memiliki ilmu yang luar biasa. Bahkan mungkin saja
ilmu Lampa Buana adalah bagian kecil dari ilmu-ilmu yang sudah dikuasai oleh Kologati. Ini cukup merepotkan untuk kita semua. Mengingat ilmu Lampa Buana saja sudah membuat kita kerepotan manusia. Lalu bagaimana perkembangan permasalahan kalian? Apakah ada kemajuan? Ya, pelan-pelan lah Tuan Sabarangka. Masih terus pantang mundur. Nih, apakah dari ilmu Lampa Buana itu sampai detik ini belum mengetahui kelemahannya atau strategi apa yang harus kita lakukan? Untuk ilmu Lampa Buana, ataupun sekiranya kita harus berhadapan dengan Dukun Moro, mungkin dari kalangan sahabat.